Kembali di iNews Pagi, pemirsa, Bawaslu Surakarta protes karena tak diizinkan masuk saat pemeriksaan kesehatan 11 pasangan bakal calon peserta Pilkada 2020 di Jawa Tengah saat diperiksa di RSUD Dr. Muwardi, Surakarta. Ya, Bawaslu tidak diizinkan karena terkendala aturan jaga jarak di rumah sakit. Rabu kemarin, 11 pasangan bakal calon peserta Pilkada 2020 di Jawa Tengah kembali jalani tes kesehatan di RSUD Dr. Muwardi, Surakarta. Namun tes kesehatan para paslon diprotes Badan Pengawas Pemilu Surakarta. Mereka tidak diizinkan masuk untuk memantau jalannya tes kesehatan. Bawaslu tidak diizinkan masuk karena terkendala aturan rumah sakit terkait jaga jarak. Yang jelas Bawaslu tidak boleh masuk terkendala aturan rumah sakit yang tidak membolehkan lebih dari yang telah ditentukan. Bawaslu sudah nego bahwa bahkan dari daerah-daerah lain juga kita negokan tidak bisa. Mohon maaf, kita tetap menerapkan physical distancing. Ruangan kita batasi dengan 50% kapasitas. Alasan kenapa Bawaslu tidak boleh masuk kenapa? Karena ruangannya terbatas. Hanya karena ruangan terbatas. Bawaslu berharap ke depan tak ada pembatasan untuk Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Hari kedua pemeriksaan kesehatan mencakup tes pemeriksaan darah, fototoraks, dan USG abdomen. Tes kesehatan juga mencakup tes psikologi bagi seluruh pasangan calon kepala daerah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemeriksaan kesehatan hari kedua juga dijalani bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Ketiga pasangan calon menjalani pemeriksaan dari sisi psikologi di RSUD Kabupaten Tangerang. Tiga pasangan bakal calon peserta Pilkada Tangerang Selatan kemarin menjalani tes psikologi selama 6 jam. Mereka harus lolos dalam 3 jenis pemeriksaan kesehatan oleh tim medis RSUD Kabupaten Tangerang, pemeriksaan fisik, psikologis, dan narkoba. Ketiga pasangan bakal calon yang maju di Pilkada Tangsel adalah Muhammad Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo, Benyamin Dafni Pilar Saga Iksan, dan Siti Nur Aziza Ruhamaber. Pemerintah mengkaji sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020. Sementara itu, 59 bakal calon kepala daerah di 21 provinsi dinyatakan positif COVID-19. Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Satgas COVID-19 menggelar rapat koordinasi khusus untuk mengkaji sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat tahapan Pilkada Serentak. Pemerintah dan penyelenggara pemilu meminta seluruh peserta Pilkada mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah klaster baru penularan COVID-19. Menko Polhukam menyebut sudah ada 59 bakal calon kepala daerah di 21 provinsi dinyatakan positif COVID-19. Mendagri menyatakan peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan bisa didiskualifikasi. Sudah ada 58 calon yang terinfeksi COVID-19 tersebar di 21 provinsi. Sekarang tambah satu lagi menjadi 59, jadi bertambah-tambah terus. Oleh sebab itu jangan main-main dengan COVID. Kepada masyarakat yang mau berpartisipasi di dalam pilkada ini, apapun bentuk partisipasinya, apakah sebagai kontestan, apakah sebagai tim sukses, ataukah sebagai pemilih, sebagai masyarakat biasa, supaya memperhatikan ini agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, tidak saling membahayakan. Kemudian selain teguran, kami juga sudah menyampaikan kemungkinan membahas adanya aturan diskualifikasi bila dilakukan berulang-ulang. Itu bisa saja terjadi, misalnya membuat peraturan KPU atau peraturan yang lain yang bila diperlukan sangat urgent, kenapa tidak? Di tengah penerapan protokol kesehatan, para paslon yang mengikuti pilkada justru mengabaikannya saat mendaftar ke KPU minggu lalu. Mereka mendaftar ke KPU di antar kerumunan pendukungnya.
Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah tokoh pers Yaakob Utama telah dibawa ke kantor Kompas Gramedia, Jakarta pada Rabu malam. Rencananya Yaakob Utama akan dimakamkan besok di Taman Makam Pahlawan. Jenazah Yaakob Utama pada Rabu malam disemayamkan di rumah duka di Kebayoran Baru sebelum dibawa ke kantor Kompas Gramedia. Sejumlah tokoh datang untuk menyampaikan bela sungkawa. Yaakob Utama meninggal karena gangguan multi organ. Yaakob Utama akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dengan protokol kesehatan. Sangat berduka dan merasa kehilangan atas wafatnya Bapak Yaakob Utama. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Bapak Yaakob Utama, pendiri Kompas Media Group. Beliau merupakan tauladan dalam dunia jurnalisme Indonesia sebagai seorang jurnalis dan pendiri perusahaan media ternama. Beliau telah menunjukkan ketekunan dan kerja keras dalam membawa jurnalisme Indonesia menjadi semakin baik ke depan. Yaakob Utama lahir di Magelang 27 September 1931. Almarhum wafat pada usianya yang memasuki 88 tahun. Yaakob mengawali karirnya menjadi seorang guru. Kemudian memilih jalan sebagai wartawan hingga mendirikan jaringan media. Sebelum meninggal dunia, Yaakob Utama sempat menjalani perawatan. Kondisi Yaakob sempat membaik, namun pada hari Minggu 6 September lalu mengalami koma. Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading telah melakukan swab tes kepada Yaakob Utama dan hasilnya negatif. Kebakaran melanda kamp migran yang tengah diisolasi di Pulau Lesbos, Yunani. Informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.